Dengan adanya ancaman dari MSCI ini, apakah ini jadi membuat nantinya akhirnya membuat gap dari IHSG dengan indeks-indeks ini jadi nggak terlalu besar? Memang reksadana indeks itu terutama yang berkorelasi positif sama ekonomi Indonesia itu akan menarik untuk tahun ini. Semestinya kondisi perbaikan juga akan ada di second half, jadi begitu kita dibagikan dividen, di situ kita juga bisa melihat semestinya perbaikan ekonominya. Apa kita beli dulu untuk dividen? Iya, jadi sembari kita nunggu, kita belinya pas lagi ada koreksi-koreksi, kita average, ada koreksi-koreksi, sembari kita nunggu, kita dapat dividen. Halo, selamat datang di podcast Bareksa Insight bersama saya Hanum Kusuma Dewi. Dan kali ini saya bersama dengan CEO Bareksa, Niputu Kurniasari. Halo. Halo Mbak Putu, Ya. Tetap semangat ya. Iya, oke. Oke. Narasumber kami kali ini adalah Head of Investment and Research Maybank Asset Management, Dimas Noverio. Halo, selamat sore. Tetap semangat nih ya, kita melihat pasar modal gonjang-ganjing belakangan ini ya Mas ya. Betul. Oke, kita akan bahas lagi nih bagaimana perkembangan dinamika pasar modal dan kaitannya juga dengan investasi. Oke, kita mulai ya. Oke, Mas Nover, belakangan ini ya dari awal tahun sih kita ngeliat itu sebenarnya pasar modal tuh sempat euforia gitu. Nah, Betul. tapi ada kejadian belakangan di akhir Januari ini tuh indeks dari indeks global ini melakukan semacam warning gitu loh ke pasar modal Indonesia, sampai dinamikanya sampai petinggi regulator tuh resign dan berubah gitu kan. Nah ini gimana ya Mas Nover sebagai salah satu pelaku pasar yang manage fund juga ya, itu melihat dinamika ini seperti apa nih? Oke, jadi kalau kita lihat sebenarnya kan ini bukan datang saat ini ya, karena memang udah beberapa bulan yang lalu MSCI itu sebenarnya sudah memberikan permintaan kepada regulator untuk membuka data transparansi untuk saham-saham di Indonesia. Dan waktu itu kelihatannya dalam beberapa bulan setelah mereka datang, kelihatannya hal tersebut mungkin jawabannya tidak terlalu memuaskan ya kalau dari sisi MSCI. Dan akhirnya MSCI mengeluarkan announcement-nya, dan mereka bahkan salah satunya ada kemungkinan Indonesia itu bisa turun ke frontier market. Dan kelihatannya kalau kita lihat ini yang benar-benar jadi momok ya, pindah ke frontier market kan artinya risk premium Indonesia secara keseluruhan harus naik. Dan ketika itu terjadi, mungkin banyak investor akhirnya mereka harus merekalkulasi kembali investasi mereka, baik itu di saham, bahkan nantinya ke obligasi juga. Dan kalau kita ngeliat ini sudah terjadi, dan kemudian kita ngeliat juga mungkin beberapa dampaknya langsung ke pasar saham langsung ARB 2 hari berturut-turut, kemudian ada beberapa kali di hold juga dari regulator. Kita lihat memang hal ini serius, dan saya rasa bagusnya itu adalah regulator ternyata cukup responsif, dan memang kita ngeliat pemerintah responsif. Dan kita bahkan kemarin baru beberapa hari yang lalu saya juga melihat waktu itu dari regulator, mereka udah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan sangat serius untuk menanggapi permintaan dari MSCI. Kelihatannya kalau itu sudah terjadi, mungkin kami sebagai investor dan juga sebagai pengelola dana itu harus mulai membuat tesis untuk tahun 2026. Kalau sebelumnya mungkin di tahun 2025 akhir kami membuat tesis bahwa kelihatannya saham-saham spekulatif masih akan memenuhi pasar, dan waktu itu tesis kami seperti itu. Kelihatannya mungkin dengan adanya peringatan MSCI ini kita balik ke fundamental ya. Kalau balik ke fundamental artinya kita merekalkulasi lagi, kita melihat lagi ke fundamentalnya, melihat valuasi kembali saham-saham apa yang masih baik, dan mungkin nanti dampaknya ke pasar juga akan berbeda. Tapi secara keseluruhan kami cukup yakin bahwa regulator saat ini responsnya sangat positif, pemerintah juga sangat positif, dan kita melihat bahwa kemungkinan, mungkin kami ekspektasinya kemungkinan pindah ke kita di downgrade ke frontier market menjadi kecil ya, dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu. Back to fundamental gitu ya. Kita lihat nih, ya tahun-tahun sebelumnya itu kan saham-saham perbankan itu kan salah satu yang menopang gitu ya pasar modal Indonesia gitu. Betul. Tapi di tahun 2025 nih agak ketinggalan gitu. Nah itu dengan dinamika ini sekarang
mungkin nggak sih ini tahun kebangkitan untuk saham-saham perbankan ini lagi gitu? Oke, jadi memang seperti tadi Mbak Anu bilang kan 2025 itu kelihatannya saham-saham perbankan tuh nggak terlalu bersinar ya. Iya, iya. Dan memang kalau kita lihat ketika saham-saham perbankan kebetulan tidak bersinar, ada saham-saham spekulatif yang bisa mendorong bursa atau mendorong indeks. Dan kalau kita lihat apakah akan terjadi lagi ya, kita lihat tentunya dengan adanya kejadian dengan MSCI mungkin nggak terjadi lagi ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebenarnya kinerja perbankan di tahun 2025 itu sebenarnya inline dengan kinerja ekonomi. Kami salah satu indikator yang kami gunakan itu mungkin bukan di GDP growth, tapi kami lebih melihat pendapatan pemerintah. Mungkin dari salah satunya adalah tax collection. Karena kalau kami lihat di akhir 2025 tax collection itu kan flat ya, minus 0,6%. Itu sebenarnya buat kami salah satu barometer seberapa cepatnya pertumbuhan ekonomi kita. Dan kalau kita lihat per sektoral, perbankan itu selalu jadi sektor yang memiliki korelasi positif paling tinggi terhadap ekonomi Indonesia. Jadi kalau ekonominya tumbuh, semestinya mau nggak mau kan ketika orang mau tumbuh mereka harus minjem, mereka harus ngambil kredit, itu pasti perbankan. Oleh karena itu kita nggak heran di 2025, walaupun nggak hanya perbankan, tapi perbankan itu pertumbuhan kreditnya juga tidak sebaik di tahun 2024. Kemudian kita lihat juga di awal tahun itu likuiditasnya sangat ketat, oleh karena itu earnings-nya pun nggak terlalu bagus. Jadi oleh karena itu kita ngelihat semestinya ketika di 2026 kita punya ekspektasi bahwa ekonomi akan lebih baik yang berasal dari stimulus pemerintah tentunya. Mungkin saat ini tidak langsung terasa di first half-nya, kita lebih expect mungkin akan lebih terasanya nanti perbaikannya di second half, tapi kalau kita back to fundamental semestinya kondisi perbankan akan lebih baik. Oleh karena itu saham-saham perbankan semestinya, apalagi sekarang valuasinya juga menarik, ya semestinya kita lebih expect mungkin di second half akan bisa lebih kinerja lebih bagus dibandingkan dengan tahun lalu. Iya, kalau bicara soal indeks kan Maybank juga punya reksadana berbasis indeks ya. Kebetulan indeks kan ada yang IHSG, kemudian ada IDX 30, LQ45, Kompas 100 dan juga Infobank. Betul. Nah, tadi sudah sempat disinggung sedikit, memang ada beberapa saham yang spekulatif gitu yang naiknya cukup tinggi sehingga beberapa indeks yang lain sudah ada IDX 30 termasuk Infobank juga jadi seperti tertinggal dibandingkan dengan IHSG. Nah, dengan adanya ancaman dari MSCI ini, apakah ini jadi membuat nantinya akhirnya membuat gap dari IHSG dengan indeks-indeks ini jadi nggak terlalu besar? Oke. Kami lihat kurang lebih akan seperti itu ekspektasinya, karena memang kalau kita lihat valuasi dari IHSG, kalau kita bandingkan gapnya dengan valuasi indeks-indeks yang lain, terutama untuk tahun lalu sektor perbankan ya, terutama kayak Infobank 15, itu kita lihat gapnya tuh membesar cukup signifikan. Oleh karena itu memang kalau kita anggap tahun ini semestinya membaik dan mungkin saham-saham spekulatif geraknya tidak akan seperti tahun lalu, semestinya back to fundamentals. Memang reksadana indeks itu terutama yang berkorelasi positif sama ekonomi Indonesia itu akan menarik untuk tahun ini. Kita melihatnya geraknya mungkin akan outperform bisa jadi terhadap indeks-indeks yang lainnya. Oh, oke. Nah, yang kemarin tuh berarti kan pas terjadi koreksi, justru yang pulih lebih cepat kan yang saham-saham perbankan ya, Mas? Betul. Jadi kalau kita lihat kemarin saya lihat datanya 5 hari terakhir ya. Perbankan itu merupakan sektor yang paling defensif kemarin justru. Biasanya kan perbankan itu salah satu yang punya alfanya, betanya paling tinggi ya. Nah, karena dia punya beta paling tinggi, biasanya dia begitu naik dia salah satu naik paling tinggi, begitu turun dia tinggi. Tapi ternyata kemarin 5 hari terakhir saya lihat memang datanya kinerja indeks ternyata sektor perbankan yang paling defensif. Kelihatannya kalau saya melihatnya dua hal, yang pertama mungkin ownership-nya nggak terlalu banyak, yang kedua memang valuasinya banyak yang udah di level-level yang rendah dibandingkan dengan historisnya. Ya, karena memang kita juga tahu kan 2025 sebetulnya investor asing sudah keluar cukup banyak dari saham perbankan ya. Jadi dengan adanya ini udah nggak terlalu ada pengaruh signifikan, apalagi juga valuasinya juga masih cukup besar ya, yield dari dividennya juga masih
ini tertinggi mungkin ya Pak? Betul. Jadi kalau kita lihat memang di kami kemarin coba ngambil datanya per 2025 itu yang keluar dari sektor perbankan itu sekitar 167 triliun asing. Tapi perlu diingat kembali bahwa asing itu paling besar tetap ada di sektor perbankan. Iya. Jadi porsinya masih besar. Oleh karena itu mungkin kita lebih melihat nanti kita ngeliat di bulan Mei karena memang kan keputusannya MSCI ada di bulan Mei. Iya. Mungkin di situ sembari kita melihat sebenarnya realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi kita bilang sebenarnya itu inline lah ekonomi Indonesianya dan mungkin kita masih expect bahwa market akan lebih bergerak sideways sampai bulan Mei dan mungkin asing tetap saja kita bilang karena kita porsinya juga nggak terlalu besar untuk asing dan mereka biasanya kalau investor itu mereka vote with their feet ya. Mereka untuk biasanya ngurangin resiko terlebih dahulu. Mereka keluar the pull out dulu kalau memang ternyata dalam jangka panjangnya mereka udah evaluasi dan bagus, mereka pasti akan kembali. Dan kalau kita lihat, semestinya di second half itu bisa jadi kinerja sektor perbankan itu akan lebih bagus. Oke. Bicara soal valuasi tadi ya, ini mungkin sekarang saham perbankan tuh masih undervalued gitu ya. Apalagi kalau dibandingin sama kayak tadi ada potensi dividen yield. Ini bisa nggak ini jadi sebuah prospek gitu ya buat investor, ya termasuk investor reksadana gitu ya untuk masuk yang ke portofolio yang punya saham-saham perbankan gitu. Oke. Jadi kalau saya melihat valuasi itu memang secara relatif. Yang pertama secara relatif, secara historis, kemudian dia relatif bagaimana forward looking kita gitu. Karena kan valuasi rendah itu bukan berarti nggak bisa turun lebih lanjut gitu. Jadi kita selalu ngelihat apakah margin of safety ketika orang ngambil itu, ketika kita beli saham saat ini saham perbankan, apakah margin of safety-nya itu cukup tebal gitu. Dan kita lihat memang secara historis normal perbankan itu didiskon karena kan memang kondisi ekonomi Indonesia bisa dikatakan nggak terlalu baik ya di 2025. Jadi normal itu ada revaluasi di sana. Tapi kalau kita lihat resikonya, apalagi sekarang juga MSCI juga udah mengeluarkan, mungkin resikonya nggak sebesar dibandingkan dengan kalau kita bandingkan dengan saham-saham spekulatif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita itu bicara masalah downside-nya. Kemudian kita juga melihat bagaimana upside-nya. Upside-nya kita lihat semestinya kita expect dia bisa balik ke rata-ratanya dengan asumsi dasar kalau ekonomi Indonesia membaik. Dan memang kita expect bahwa mungkin di 2026 terutama di second half ekonomi Indonesia membaik, kredit membaik, semestinya kondisi perbankan pun akan membaik. Oleh karena itu kita lihat semestinya valuasi ini memang bisa ada re-rate ke sana. Itu biasanya rata-rata itu di berapa sih kalau ini? Dia biasanya kita ngambilnya rata-rata 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir ya. Dan ini sekarang lagi murah-murahnya gitu ya. Dibandingkan 10 tahun terakhir. Betul. Oke. Terus prospek reksadana indeks yang berbasis saham perbankan seperti apa? Jadi kalau kita udah beberapa kali mention bahwa reksadana indeks yang berbasis perbankan itu sebenarnya punya high correlation kepada ekonomi Indonesia. Jadi kalau ekonomi Indonesia-nya tumbuh, semestinya sektor bank itu yang paling cepat gitu untuk tumbuh juga. Kita ngelihat tahun depan semestinya tahun ini ya 2026 semestinya lebih baik. Dan belum lagi reksadana indeks ini menariknya memang tadi udah disebutkan juga oleh Mbak Anu. Dividen yield-nya menarik sekali. Jadi kebetulan kami punya reksadana Maybank Financial Infobank 15 Index. Tahun 2025 kami membagikan untuk kelas C-nya atau yang memang membagikan dividen itu kurang lebih sekitar 9% dari dividennya. Dari dividen. Apalagi saat ini memang saham-saham perbankan di level yang rendah, dividen yield-nya menarik. Memang benar. Itu salah satunya dan kita ada dua kelas yang membagikan dividen dan yang tidak membagikan dividen. Yang membagikan dividen kita bagikan 2 kali dalam setahun. Dan kita lihat dividen payout ratio dari beberapa bank, terutama bank-bank BUMN memang cenderung tinggi atau bahkan meningkat dalam 2 tahun terakhir. Oke, jadi nggak harus capital gain, tapi justru dari dividennya bisa dapat segitu ya, sekitar 9%. Nah, kalau lihat berdasarkan itu ya Pak, jadi apakah sebetulnya sebagai investor, karena kan sebenarnya juga masih, apalagi MSCI juga masih continue melakukan penilaian, kita masih menunggu sampai bulan Mei lah yang benar-benar kepastian ini
downgrade atau enggak gitu. Sementara memang kan di antara itu nanti dari bulan akhir Februari ini sampai April kan memang sudah mulai ada pembagian dividen untuk saham-saham perbankan. Betul. Nah, bisa nggak kalau saya sebagai investor untuk membeli reksadana technical dulu nih sementara, mungkin beli sekarang untuk bisa dapetin dividen, kemudian setelah itu saya jual dulu ya sambil menunggu, jadi switching dulu ke reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang sambil menunggu kondisinya sebetulnya arahnya seperti apa, baru masuk kembali atau baiknya tetap stay gitu, karena kan pasti dari sisi investor juga masih tetap ada kekhawatiran nih mas di kondisi sekarang. Betul. Jadi kalau kami memang kemarin kita juga mengeluarkan rekomendasi kami bilang pertama don't chase the market, karena marketnya memang kita lihat mungkin masih akan volatile, tapi manfaatkan setiap kali dip, terutama dip yang koreksi-koreksi yang cukup dalam untuk beli, untuk average down. Apalagi kalau mengharapkan dividen, walaupun kita lihat kan memang secara umumnya ketika pembagian dividen mestinya harga saham juga akan turun ya. Iya. Oleh karena itu kita ngeliat kebetulan kita akan membagikan dividen itu kan clear semuanya mungkin di awal second half. Yeah. Dan kita ngeliat semestinya kondisi perbaikan juga akan ada di second half. Jadi begitu kita dibagikan dividen, di situ kita juga bisa melihat semestinya perbaikan ekonominya. Jadi dari situ investor bisa menentukan kembali apakah dia mau mungkin take profit atau dia memang akan berlanjut untuk invest di dalam jangka yang lebih panjang di reksadana indeksnya. Oke. Kalau berarti artinya kalau misalnya kita lihat dari sisi resiko, mungkin Mei apakah memang pertumbuhan ekonomi kita betul secara real naik ya, dan juga dari nantinya juga keputusan MSCI untuk yang Mei itu juga apakah diturunkan atau tidak. Tapi di luar itu juga suku bunga kemungkinan masih bisa turun lagi kan, itu yang mungkin masih positif juga untuk perbankan. Iya. Kami mungkin ini mengubah sedikit ya, karena kita lihat memang dalam terutama beberapa hari terakhir ya, dalam beberapa bulan terakhir, sebulan terakhir lah, rupiah kan terdepresiasinya cukup lumayan ya. Kita ngelihat belum lagi kita expect bahwa di first quarter inflasi mungkin akan tetap tinggi, dan kita melihat karena ada dua hal, pertama rupiah, kemudian inflasi, mungkin BI baru akan melakukan, kalaupun dia melakukan pemotongan, mungkin kita melihatnya lebih ke second half juga. Jadi memang di first half ini mungkin lebih baik, kita expect mungkin nggak terlalu banyak sentimen positifnya, mungkin ada resikonya, tapi kita ngelihat mestinya di second half memang BI, the Fed juga kalau inflasinya nggak terlalu turun, nggak terlalu tinggi naiknya, mereka juga bisa nge-cut. Jadi itu semestinya dampaknya positif ya untuk sektor perbankan juga, ya sebenarnya untuk semua sektor ketika likuiditas itu lebih baik ya. Oke. Tapi tetap berarti artinya mungkin untuk dari sisi investor walaupun ada kesempatan dividen, mungkin lebih tetap ini ya, menjaga dulu ada buffer, tetap ada buffer, lakukan bertahap gitu ya. Jadi ketika koreksi baru bisa masuk kembali di reksadana indeks. Betul, setuju saya. Iya. Lebih baik memang kita melihatnya ketika jangan dikejar ketika memang marketnya lagi naik, tahan dulu. Memang ketika ada koreksi kita beli. Iya. Oke. Kalau dalam kondisi sekarang gitu ya, investor tuh sebaiknya memilih reksadana yang strateginya pasif gitu atau indexing, atau yang active manage gitu dengan kondisi sekarang. Kalau untuk investor sebenarnya kami selalu membalikan kepada ketujuan atau objektif dari investor sendiri ya, untuk karena kan masing-masing punya alokasi yang berbeda-beda. Kami selalu mengatakan bahwa antara reksadana indeks dan reksadana aktif itu selalu punya tempatnya masing-masing. Balik lagi sesuaikan, karena memang terutama kayak ketika market lagi gonjang-ganjing seperti ini, banyak sekali orang kan akhirnya yang sebelumnya mungkin kita tahu mungkin di tahun lalu mudah sekali untuk mendapatkan cuan gitu kan, ternyata ya kan memang higher risk mau nggak mau umumnya pasti akan selalu higher return, atau enggak kebaliknya higher return ya pasti higher risk. Tapi kalau kita udah punya tujuan investasi, kita stick di sana, minimal kita bisa selalu adjust gitu, sebenarnya tempatnya ada masing-masing gitu. Tapi memang
ketika ekonomi biasanya dia berjalan membaik atau kita ngelihatnya terjadi perbaikan, biasanya reksadana indeks itu dia nempel korelasinya ke ekonomi itu dia akan lebih mudah. Lagi pula kan kalau reksadana indeks itu dia sebenarnya itu menghilangkan atau mengurangi kontribusi dari kalau ada kesalahan di fund manager juga ya, karena kan dia lebih melihat kalau kita punya tesis ekonomi membaik, ya udah semestinya perbankan membaik, kita bisa invest di reksadana indeksnya. Sedangkan kalau reksadana aktif, memang kita harapkan semestinya ada higher return yang kita inginkan, tapi juga di sana juga ada higher risk. Dua-duanya ada tempatnya. Kita ngelihatnya mungkin core portfolio bisa dibentuk dengan reksadana indeks, sedangkan untuk tambahannya itu kita punya reksadana aktifnya. Oke, jadi yang selektif ya, yang saham-saham selektif yang dipilih oleh fund manager itu sebagai booster buat investor agresif gitu ya. Oke. Terus soal yang balik lagi ke indeks perbankan gitu ya, di tahun lalu kan ya kinerjanya tadi kayak Mbak Putu bilang gapnya jauh gitu. Tapi kalau di tahun ini perkiraannya tuh seperti apa gitu? Karena kan awal tahun IHSG udah 9.000 gitu ya. Terus mungkin nggak sih ini kan ya dana-dana yang keluar ini kalau balik lagi bisa nggak sih membawa mereka lagi gitu untuk saham-saham perbankan ini gitu. Jadi kalau saham perbankan ini sebenarnya mungkin salah satu ide dasar kita ketika kita membuat reksadana indeks itu adalah bahwa IHSG dalam satu dekade terakhir memang digerakkan oleh saham perbankan di Indonesia ya. Karena memang kenapa hal itu terjadi sama seperti di Amerika, indeksnya digerakkan oleh saham-saham teknologi, di Indonesia saham-sahamnya digerakkan oleh saham-saham perbankan. Kenapa? Karena memang di situ kita ngelihat salah satu dan dari sedikit sektor yang memang secara kontinu itu bertumbuh dari sisi earnings-nya, dari sisi top line-nya dia tumbuh, dari sisi earnings juga tumbuh. Jadi memang kita ngelihat kalaupun dia ada dip, mungkin kalau dia ada kinerjanya yang lagi nggak terlalu bagus, itu cyclical sifatnya. Seperti kita bilang salah satunya tahun lalu gitu. Kalau tahun ini dengan kita tetap balik lagi ke tesisnya adalah stimulus pemerintah semestinya membantu perekonomian. Kalau itu terjadi semestinya memang saham perbankan balik ke normalnya. Jadi dia akan mulai memberikan kredit lebih bagus lagi, kinerjanya juga akan lebih bagus lagi. Jadi kita ngelihat memang apakah bisa lebih bagus, benar. Oleh karena itu kita balik lagi, kita ngelihat kondisi ekonomi, tapi kalau kita ngelihat memang di fourth quarter, data-data yang kita pegang lebih bagus, walaupun di first quarter mungkin ada inflasi, biasanya kan kalau inflasi suku bunga itu nggak terlalu bagus untuk perbankan, tapi kita memang ekspektasinya lebih tilt ke second half ya, atau semester kedua. Oke. Jadi itu memang katalis yang memang harus ditunggu gitu ya untuk investor mulai masuk lagi ke saham perbankan. Tadi kan kalau Mbak Putu bilangnya ya udahlah pasti nunggu dividen gitu masuk gitu, atau sebenarnya nggak harus nunggu dividen gitu, kita sebenarnya bisa aja gitu nyicil perlahan-lahan bertahap gitu. Justru yang tadi yang dikatakan oleh dua-duanya ini sebenarnya pas gitu. Mbak Putu bilang, apa kita beli dulu untuk dividen? Iya, jadi sembari kita nunggu, kita belinya pas lagi ada koreksi-koreksi, kita average, ada koreksi-koreksi, sembari kita menunggu, kita dapat dividen. Terus begitu ekonominya membaik, ekspektasinya membaik kan, karena kalau nggak membaik sebenarnya seluruh sektor pasti akan turun lagi kan. Tapi kalau ekonominya membaik, yang pertama kali akan diuntungkan perbankan juga, dan yang kedua valuasinya juga bisa dikatakan secara historis murah. Jadi ada beberapa faktor yang sebenarnya menguntungkan untuk sektor perbankan, tapi mungkin dia langsung nggak play out saat ini juga gitu. Tapi kalau untuk sektor perbankan sendiri, kalau sebelumnya kan mungkin kita bisa bilang bahwa sektor perbankan tuh istilahnya ibaratnya adalah sebagai core ya. Betul. Dari pasar modal kita gitu, karena dia juga yang market cap paling besar, di mana investor asing juga banyak berinvestasi di saham perbankan kita, sehingga nggak cyclical lah seperti di sektor-sektor lainnya. Nah, namun dengan kondisi ekonomi yang saat ini, di mana juga kemarin kan juga di tahun 2025 sepertinya juga mulai ada terlihat perlambatan kredit gitu ya.
apakah sektor perbankan itu masih bisa kita anggap sebagai satelit di pasar modal kita, atau mungkin sudah bergeser dari sektor ke sektor yang lain gitu untuk menjadi penopang pasar modal kita? Jadi unfortunately di kita belum ya, karena Jadi dulu masih kan tetap mungkin perbankan. kalau ya mungkin Bapak tuh juga tahu ya, Iya, kalau iya. tahun 2021 mungkin waktu itu kita lagi hype-nya teknologi gitu ya. Iya. Kan kita sebenarnya sangat berharap adanya sumber ekonomi baru, sumber Iya. new growth gitulah di Iya. indeks. Iya. Namun kalau saya lihat hingga hari ini tetap indeks kita itu digerakkan sebenarnya dari sisi yang paling besarnya perbankan, kalau enggak konsumer. Memang dan konsumsi itu memang yang GDP growth kita kan memang ditopangnya oleh konsumsi ya. Iya. Jadi kita belum melihat ada sumber pertumbuhan baru di indeks, oleh karena itu tetap kita ngeliat core-nya tetap ada di perbankan atau enggak di konsumer. Jadi dua sektor tersebut yang tetap menurut kami sih paling besar. Berikutnya ada infrastruktur, masih bisa dikatakan memang Indonesia mungkin masih di old economy ya sebagian besar ya. Iya. Oleh karena itu kita ngelihat semestinya nggak akan jauh berubah ya untuk di tahun ini. Jadi sebetulnya memang masih bisa kita katakan kalau kita berinvestasi di pasar modal Indonesia, sebetulnya saham perbankan itu masih bisa kita jadikan buffer ya. Betul. Termasuk juga reksadana indeks yang basisnya Infobank seperti yang punya MyBank ya. Betul. Bahkan kita saat ini tesis kami itu belum memasukkan bahwa akan adanya inflow baru dari asing ya, karena kan asing itu mereka sangat tergantung kepada indeksnya. Kemudian juga kemarin ada beberapa waktu terakhir ada concern juga asing terhadap beberapa, mungkin lebih ke bank-bank SOI ya, karena mereka harus menghitung ulang profitabilitas, apakah program pemerintah yang disalurkan lewat perbankan apakah lebih tinggi atau tidak untuk perbankan tersebut. Tapi kita ngelihatnya untuk sampai akhir 2026 mungkin kita exclude dari ekspektasi bahwa akan lebih banyak foreign inflow untuk ke saham-saham perbankan sesudah nantinya apapun keputusannya MSCI. Tapi itu pun kita melihat bahwa semestinya kalau ekonomi Indonesia membaik, saham-saham perbankan apalagi valuasinya juga nggak mahal, semestinya dia bisa terangkat. Iya, kalau lihat dari MSCI sendiri memberikan sinyal yang mulai cukup ini ya dari tahun lalu, dari September Oktober tahun lalu hingga akhirnya cukup keras di awal bulan Februari ini. Apakah itu sebetulnya menunjukkan, kalau lihat dari rotasi dan inflow dana asing gitu ya, ini memang kelihatannya apa sudah mulai bergeser ke Asia, sehingga dia mempersiapkan kalau masuk ke Indonesia, perhitungan dari MSCI itu formulanya harus lebih prudent lah bagi MSCI. Apa mereka memang sebenarnya sudah melihat ya, karena kalau kita berkaca dari reksadana yang basisnya dolar, Mas, kita lihat 2022-23 kan yang saham yang isinya basisnya saham US yang mengalami kenaikan signifikan, terus beralih ke yang China, lalu setahun terakhir ini nih mulai masuk yang Asia Pasifik. Nah ini apakah memang sebetulnya ini sudah ada good sign sebetulnya memang karena di yang lain sudah mahal, jadi mulai melirik Indonesia gitu? Sebenarnya pas banget ya, maksudnya karena kebetulan kan Maybank ini regional asset manager ya, jadi kami kebetulan di Maybank Indonesia pun selalu bertukar pikiran sama counterpart kita yang ada di KL atau ada di Singapura. Memang dari tahun lalu mereka put overweight untuk emerging market dibandingkan dengan developed market. Jadi karena itu terjadi, kita ngelihat memang arus dana asing kelihatannya nggak hanya di tempat kami aja, tapi memang banyak memang view-nya terhadap Asia itu, Asia secara keseluruhan itu memang positif untuk di tahun lalu dan tahun ini. Dan itu bisa jadi salah satu alasan kenapa MSCI akhirnya mungkin mereka lebih ketat lagi, mereka lebih disiplin lagi untuk memberlakukan penerapan free float-nya di indeksnya mereka. Namun juga perlu diingat bahwa salah satu jualan utamanya MSCI kan indeksnya ya. Jadi indeks reliability, credibility itu menurut saya jadi sangat penting untuk mereka. Oleh karena itu mungkin hal itu juga bisa jadi mendasari alasan mereka balik lagi ke pemerintah Indonesia, ke regulator untuk meminta kejelasan transparansi terhadap saham-saham free float, saham-saham kita. Berarti artinya sebenarnya kalau nanti
kalau kita lihat kan juga respon pemerintah, respon regulator juga positif terhadap hal ini untuk bisa mengupayakan credibility perhitungan dari MSCI sendiri. Artinya jika itu sudah sesuai, tidak menurut kemungkinan berarti nanti justru malah menjadi turnaround gitu. Jadi pada saat itu asing jadi mulai masuk ke kita. Iya, karena dimanapun pasti governance itu hal yang sangat penting ya. Dan mungkin kalau kayak kemarin kan banyak yang bicara tentang saham-saham gorengan atau apa, itu memang buat asing, investor asing memang menjadi salah satu concern juga terhadap kedalaman market kita. Dan semestinya itu bisa jadi menjadi katalis positif untuk langkah selanjutnya ya. Maksudnya melihat ke depan bisa jadi pasar kita apalagi dari sisi valuasi mungkin lebih rendah, ketika valuasi kita lebih rendah dari yang lain, terus kemudian kita juga dalam melakukan tugas kita, PR kita, dan kemudian dibantu, yang paling penting sebenarnya ada growth. Karena kan kalau saham itu, saya selalu bilang, saham itu digerakin oleh dua gitu, menurut saya. Pertama, orang ngarepinnya pasti growth, nggak ada growth kita susah. Kemudian yang kedua, yang paling penting valuasi. Kalau ada growth, valuasi murah, lebih sulit orang untuk nggak masuk mungkin ya, dibandingin kalau valuasi mahal sekali, terus kemudian sebenarnya nggak ada growth juga, gitu. Oke, jadi balik lagi itu ya, growth sama valuasi juga gitu ya. Terus ini nih, terakhir nih ya, tips-tips buat investor, terutama investor reksadana yang mau masuk ke reksadana berbasis indeks. Jadi kalau untuk masuk ke reksadana berbasis indeks itu kita melihat apabila kita melihat bahwa ekonomi itu akan membaik, pilihlah memang yang punya korelasi positif yang besar ya. Kemudian kita ngelihat juga tentunya khusus untuk reksadana sendiri, apakah dia memiliki tracking error yang besar atau tidak. Karena kan semestinya untuk investor yang mereka ingin dapatkan adalah exposure terhadap sektor tersebut gitu, bukan masalah seberapa hebatnya si portfolio manajernya. Kalau di sini kan kita pasif ya, pasif. Oleh karena itu tracking index itu menjadi perhitungan, salah satu perhitungannya. Dan kalau kita ngelihat juga bahwa dengan reksadana tersebut, apakah dia itu punya likuiditas yang bagus atau tidak. Dan kalau kita lihat memang salah satunya, ya tentunya sektor perbankan punya likuiditas terbaik ya dibandingkan dengan sektor yang lainnya ada di indeks. Oke, jadi investor sebenarnya ini gampang banget ya ngikutin kalau mau indexing ke saham perbankan gitu, karena sangat mirroring dengan ekonomi gitu ya. Jadi bisa jadi buffer juga. Cuman kalau bingung, misalnya kalau udah harga saham perbankan turun semua, mau beli yang mana duluan gitu, ya mungkin bisa masuknya dari reksadana indeks yang basis Infobank. Betul, setuju. Jadi karena kalau banyak kan pertanyaan ke kami juga, saya beli saham yang mana? Kadang-kadang kan ada yang seperti itu kan, beli saham yang mana? Bang, yang mana ya di antara yang 5 itu yang bagus? Dengan reksadana indeks sebenarnya kayak Infobank 80% ada di 4 bank besar. Jadi sebenarnya udah terdiversified di 4 bank. Tambah 1 ya kurang lebih hampir 85%. Cukup concentrated sebenarnya, karena kalau dibandingkan dengan yang indeks-indeks yang lain, ini salah satu yang paling concentrated, tapi tetap ada 11 saham perbankan yang lain yang mendiversifikasi. Jadi ketika misalnya nanti saham-saham bank digital lagi naik, nah dia akan terbantu juga di sana. Jadi dia cukup terkonsentrated, tapi juga ada diversifikasinya. Jadi buat mungkin yang pengen beli saham bank apa ya, mau A, B atau C, ya ini sebenarnya udah ngasih kurang lebih dari itu. Oke. Oh, mantap banget deh ya diskusi kita kali ini. Kayaknya udah terjawab semua ya. Pertanyaan-pertanyaan kita. Mungkin butuh tambahan? Cukup. Mas Nover, ada lagi? Sudah. Oke, itu tadi diskusi kita kali ini. Makasih ya buat Mas Nover, Mbak Putu, memberikan insight buat teman-teman Smart Investor. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Forex and Insight.